Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Muniruddin dengan NIM 21401146. Saya dari kelas Etika Bisnis Islam kelas E. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang manajemen sumber daya insani. Di sini saya akan memaparkan materi tentang yang pertama, pengertian manajemen sumber daya insani, yang kedua, landasan hukum manajemen sumber daya insani, dan yang ketiga, strategi manajemen sumber daya insani. Pengertian manajemen sumber daya insani. Manajemen sumber daya insani adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama dalam perusahaan. Jadi manajemen sumber daya insani ini adalah setiap potensi yang dimiliki oleh setiap insan atau manusia yang dapat digunakan semaksimal mungkin untuk dilakukan atau untuk memenuhi tujuan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya adalah landasan hukum manajemen sumber daya insani. Di sini saya mengambil dari riwayat At-Tabrani yang berbunyi, Innallaha azza wajal yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu, yang artinya sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang apabila melakukan segala sesuatu itu dilakukan secara itqon. Jadi yang dimaksud itqon di sini adalah tepat, terarah, jelas dan tuntas. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah Allah itu sangat mencintai hambanya yang apabila mengerjakan pekerjaan itu tepat waktu, terarah, jelas dan tuntas. Yang selanjutnya adalah strategi manajemen sumber daya insani. Strategi manajemen sumber daya insani ini merupakan sebuah mata rantai yang dapat menghubungkan antara peran strategi dan tujuan-tujuan yang menghasilkan tercapainya bentuk kinerja bisnis dan mengembangkan budaya organisasi, serta membantu dalam mengembangkan inovasi dan fleksibel. Metode pendekatan yang dilakukan dalam pengembangan manajemen sumber daya insani ini mampu untuk memperoleh hasil yang dapat digunakan untuk meningkatkan pengetahuan personil sehingga diharapkan mampu untuk dapat mengimplementasikan pengetahuan yang lama dengan metode yang baru yang digunakan. Jadi metode ini digunakan oleh perusahaan untuk semisal pelatihan kepada karyawannya, sehingga karyawan tersebut memiliki skill yang berbeda dari yang lama agar dapat digabungkan menjadi satu agar lebih dapat mencapai produk yang akan dibuat. Sekian pemaparan materi sedikit dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.